Nah, nanti untuk ditujukan ke link aplikasi di sini itu nanti jika ibu bapak itu sebagai proktor, maka mengaksesnya itu atau dipilihnya itu nanti pilih yang proktor. Akan tetapi nanti jika untuk yang siswa itu nanti pilihnya yang menu siswa. Nah, di sini saya akan contohkan yang login sebagai proktor atau subproktor. Maka nanti tinggal diklik saja menu proktor di sini. Nah, tunggu sampai beberapa saat sampai muncul halaman login seperti ini. Nah, untuk proktor di situ nanti tampilan loginnya seperti ini, login admin dan pembahasan. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, nanti ibu bapak proktor itu bisa login menggunakan akun yang sudah kami bagikan. Nah, ini juga sama tampilan loginnya. Nah, ketika berhasil login itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada dashboard, kemudian ada subproktor dan kepala sekolah, kemudian juga ada pembahasan soal, kemudian ada report, kemudian yang terakhir ada feedback. Nah, untuk di sistemnya nanti ketika ibu bapak proktor sudah mendapatkan akun dari Rasidu, nanti tinggal diakses saja. Di sini saya sudah mempunyai akun. Nah, ketika nanti berhasil login, nanti itu akan muncul di menu dashboard seperti ini. Nah, ini untuk nanti ada selamat datang, di sini nanti akan ada nama masing-masing sekolah, kemudian Anda login sebagai proktor sekolah masing-masing. Itu nanti untuk yang tadi tampilan dashboardnya nanti seperti ini. Nah, untuk di akun proktor di sini itu ketika pas pelaksanaan itu hanya tidak sering digunakan. Jadi yang banyak digunakan itu nanti akun yang subproktor. Nah, di sini juga ketika mengakses link proktor itu nanti di sini ada subproktor dan juga kepala sekolah. Jika diklik, nah nanti di sini juga ibu bapak proktor itu bisa membuat akun kepala sekolah. Jadi untuk akun kepala sekolah ini nanti itu supaya nanti kepala sekolahnya itu bisa memantau ataupun melihat hasil dari pengerjaannya dari masing-masing siswa. Coba tes, apakah suara saya sudah jelas? Belum. Tes. Jelas. Mungkin nanti yang kurang jelas di BIMTEK ini juga sudah saya record, nanti akan saya bagikan untuk videonya. Jadi saya melanjutkan lagi untuk pemaparan materinya. Nah, ketika sudah berhasil di login sebagai proktor itu nanti bisa membuat akun kepala sekolah. Karena untuk pembuatan akun subproktor di sini itu nanti sudah dari Rasidu buatkan atau dibikinkan. Nah, ketika ingin membuat akun kepala sekolah itu nanti tinggal klik saja menu tambah yang ada di kanan atas ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika ingin membuat atau membuat akun kepala sekolah itu nanti yang akses di sini tuh pilih yang kepala sekolah. Nah, nanti bisa diaksesnya untuk kepala sekolah, kemudian nanti di sini bisa dibuatkan nama masing-masing kepala sekolahnya, kemudian juga di sini username-nya dan juga password-nya. Nah, untuk username dan password ini itu kami serahkan kembali ke masing-masing sekolah. Yang terpenting itu bisa atau mudah diingat oleh kepala sekolahnya. Nah, untuk pembuatan akun kepala sekolah ini tuh tidak wajib, hanya saja untuk takutkan nanti kepala sekolahnya itu menanyakan bahwa gimana untuk pelaksanaan simulasi PO AKM bersama Rasidu ini. Nanti bisa dibuatkan akun kepala sekolahnya. Itu untuk pembuatan akun kepala sekolah. Nah, di akun proktor di sini juga itu nanti ada pembahasan soal. Jadi nanti untuk ibu bapak proktor itu jika ingin melihat atau mendownload semua soal nanti bisa ke pembahasan soal. Nah, nanti tinggal klik saja action
pembahasan. Nah, di sini tuh kami sudah menampilkan seluruh soal yang kami inputkan di dalam sistem ini. Nah, ini memang agak lama untuk pembahasan soalnya, jadi saya lanjutkan dahulu. Nah, jadi nanti ketika sudah membuat akun kepala sekolah itu nanti akan muncul datanya di data subproktor dan kepala sekolah. Nanti di sini tuh akan muncul data yang tadi Ibu Bapak Dokter buat. Mungkin untuk yang suaranya kurang jelas, nanti saya bagikan videonya karena untuk BIMTEK ini juga sudah saya rekam. Jadi nanti Ibu Bapak yang suaranya suara saya tidak kedengaran jelas, nanti bisa melihatnya di video. Nah, itu untuk yang panduan proktor. Nah, nanti saya kembali lagi ke sistemnya ketika Ibu Bapak Proktor mengklik pembahasan soal di sini, itu nanti akan muncul pembahasan soal yang kami inputkan. Nah, jika ingin mendownloadnya nanti bisa diklik button print. Nah, untuk daftar soal di sini tuh ada sekitar 264 soal. Jadi nanti Ibu Bapak Proktor ini bisa mendownloadnya satu persatu. Nah, itu untuk yang pembahasan soal. Kemudian untuk menu report di sini tuh nanti ini tuh akan digunakan Nah, untuk yang data akses sekolah ini nanti tuh akan diaksesnya itu ketika saya sudah mengaktifkan pembahasan soal di masing-masing sekolah. Nah, itu untuk yang akun proktor. Nah, selanjutnya di sini tuh panduan untuk akun subproktor. Nah, login akun subproktor menggunakan username dan password yang sebelumnya telah dibagikan. Setelah berhasil login akan muncul halaman seperti berikut. Nah, untuk mengakses akun subproktor juga nanti itu sama, mengaksesnya di akmrasidu.js3.com. Nah, nanti untuk mengaksesnya itu sama, tinggal tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan login. Nah, ketika sudah muncul tampilan login seperti ini, nanti Ibu Bapak Proktor itu login menggunakan akun subproktor yang sudah kami bagikan. Misal di sini saya contohkan juga karena saya sudah membuat akun subproktornya. Nah, ketika login menggunakan akun subproktor itu nanti tampilan menu di sininya itu di kirinya itu berbeda. Nah, di sini tuh ada menu sesi ujian, kemudian juga ada menu siswa, kemudian di sini juga ada menu report. Nah, itu untuk yang di akun subproktor. Nah, mungkin yang selanjutnya itu nanti ketika mengakses atau login menggunakan akun subproktor itu nanti akan tampil daftar peserta yang sudah diinputkan oleh tim IT Rasidu. Jadi nanti untuk pembagian akun sekolahnya itu akan saya bagikan ketika Ibu Bapak Proktor itu sudah mengirimkan data siswa ke saya. Jadi ketika Ibu Bapak Proktor ingin akun sekolahnya lebih cepat dibagikan, maka nanti format data siswanya itu harus harus segera dikirimkan ke saya. Nah, untuk formatnya itu nanti akan saya kirimkan dalam bentuk file Excel seperti ini. Nah, untuk di format file Excel-nya itu nanti di sini ada nomor, kemudian ada nama, kemudian ada NIS, kemudian jenis kelamin, kemudian ada NISN, kemudian ada rombel atau kelas, kemudian yang terakhir ada nomor telepon atau nomor handphone. Nah, untuk format pengisiannya itu nanti sudah kami berikan satu contoh, jadi nanti Ibu Bapak Proktor bisa langsung mengikutinya saja. Nah, ini contohnya, misal nanti untuk yang nomor satu ini itu bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, nanti untuk nomornya itu sama mungkin satu berurut. Kemudian untuk nama di sini tuh nanti dari masing-masing nama
siswanya. Misal di sini saya ketikkan nama Reza Mustafa. Kemudian NIS-nya di sini tuh nanti sesuai NIS dari masing-masing siswa. Misal NIS-nya itu saya 4321. Kemudian jenis kelaminnya itu bisa diketikkan L jika laki-laki dan diketikkan P jika siswanya itu perempuan. Kemudian NISN di sini tuh bisa diisikan sesuai dengan NISN dari masing-masing siswa. Nah, untuk rombel di sini tuh nanti bisa dituliskan, misal untuk yang SD itu nanti ditulisnya kelas 5, bisa seperti ini, kelas 5, ataupun juga bisa ditulis 5 seperti ini. Nah, kemudian untuk nomor telepon di sini tuh nanti jika proktor itu berkenan untuk mengisikan nomor telepon siswanya itu, maka bisa diisikan. Akan tetapi jika proktornya ingin mengkosongkan, jadi nanti yang diinputkan itu cukup tanda script saja. Nah, bisa tanda script seperti ini jika nomor teleponnya itu ingin dikosongkan. Untuk pengisian formatnya. Kemudian saya juga ketikkan lagi, misal ini ada Dadang. Nah, misal untuk yang SMP ini nanti rombelnya itu bisa sesuai dengan kelasnya masing-masing. Misal kelas 8, kita bisa diketikkan 8 seperti ini. Nah, untuk nomor teleponnya di sini tuh bisa jika ingin dikosongkan maka diisikan dengan tanda script saja. Nah, jika format ini sudah diisikan sesuai jumlah yang akan diikutsertakan dalam simulasi TO ini, nanti bisa di-save. Kemudian nanti data siswa ini tuh bisa langsung dikirimkan ke saya via Japri. Nanti nomor saya itu yang akan membagikan materi dan juga format siswa ini. Nah, itu untuk pengisian format di sistem kami. Nah, nanti untuk melihatnya itu, Ibu Bapak Proktor itu ke menu siswa, kemudian pilih data siswa. Nah, nanti akan muncul daftar peserta seperti ini. Itu nanti total pesertanya itu sesuai yang ada jumlahnya di file Excel tersebut. Jadi jika ibu bapaknya itu mengisikan 35 anak, maka nanti total peserta di sini tuh nanti akan ada 35 kan. Tapi jika yang 100, maka nanti total pesertanya itu akan 100. Itu untuk data siswa. Kemudian ketika subproktor memilih button print, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, untuk button print di sini ini ketika diklik itu nanti akan terdownload akun siswanya itu dalam bentuk file Excel. Jadi nanti Ibu Bapak Proktor jika ingin membagikannya dalam bentuk file Excel maka nanti pilih saja button print yang ini. Nah, akan tetapi untuk melihat kartu peserta yang berisi nama, username, password, dan kelas, subproktor dapat menekan button print kartu. Nah, untuk Ibu Bapak Proktor jika ingin mencetaknya nanti dalam bentuk kartu, maka nanti tinggal pilih saja print kartu, tinggal diklik. Nah, tunggu sampai muncul kartu peserta seperti ini muncul. Nah, jika ingin pencetaknya itu nanti tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Nah, subproktor dapat mencetak kartu peserta dengan cara menekan tombol Ctrl plus P dan kemudian klik button print. Nah, ketika sudah muncul kartu peserta ini, nanti Ibu Bapak Proktor itu di keyboardnya bisa langsung menekan Ctrl plus P. Maka nanti tinggal tunggu tampilan seperti ini. Nah, nanti tinggal tunggu saja sejenak untuk mencetak kartunya. Nah, ketika sudah muncul kartu di kertas seperti ini, Ibu Bapak Proktor itu tidak perlu mengatur margin ataupun yang lainnya. Nanti ini tuh sudah kami format dalam bentuk kertas A4. Jadi yang terpenting itu nanti di sini destination-nya itu dipilih jenis printer yang ada di masing-masing sekolah. Mungkin nanti untuk yang ketika Ibu Bapak Proktor itu
pertama kali mengakses itu nanti destination-nya ini tulisannya save as PDF. Jadi nanti tinggal dirubah saja ininya dalam bentuk printer yang ada di masing-masing sekolah. Nah, jika sudah, maka nanti tinggal klik saja button print. Maka kartu peserta ini tuh sudah tercetak. Jadi nanti Ibu Bapak Proktor itu bisa membagikannya dalam bentuk kartu seperti ini. Nah, itu untuk yang mencetak kartu. Selanjutnya, nah ketika sudah mencetak kartu ini, nanti di akun Subproktor itu, Proktor bisa membuat sesi ujian. Nah, cara membuatnya itu nanti yang pertama, Subproktor dapat membuat jadwal sesi ujian dengan cara memilih menu sesi ujian, kemudian buat sesi. Kemudian tentukan alokasi waktu, waktu mulai, ujian, dan jenis ujian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Setelah membuat sesi ujian, klik button simpan. Nah, jika Proktor ingin membuat jadwal ujiannya itu nanti masih tetap sama di akun Subproktor, kemudian nanti tinggal pilih yang menu sesi ujian. Kemudian nanti tinggal pilih buat sesi. Nah, nanti akan muncul tampilan buat sesi ujian seperti ini. Nah, masukmu Indra tuh sebelum masuknya. Nah, untuk formatnya di sini tuh nanti akan saya bagikan juga di grup. Misal untuk yang AKM literasi dan numerasi itu alokasi waktunya 90 menit. Dan untuk yang survei karakter, survei lingkungan belajar, kemudian simulasi literasi, kemudian simulasi numerasi itu alokasi waktunya cukup 30 menit saja. Jadi selain yang AKM literasi dan AKM numerasi itu alokasi waktunya 30 menit. Nah, misal di sini saya akan membuat jadwal yang di hari pertama. Nah, untuk materi yang akan diujikan itu mungkin sama seperti yang sudah atau yang dari pemerintah. Di sini ada AKM literasi, kemudian ada AKM numerasi, kemudian ada survei karakter, kemudian juga ada survei lingkungan belajar. Nah, untuk keempat materinya ini tuh kami membaginya ke dalam 2 hari. Jadi untuk yang jadwal di hari pertama itu nanti Ibu Bapak Proktor itu membuatnya jadwal AKM literasi, kemudian dan juga jadwal survei karakter. Kemudian untuk di hari keduanya itu nanti dibuatkan AKM numerasi dan juga survei lingkungan belajar. Nah, di sini mungkin saya akan mencontohkan yang di hari pertama. Misal itu AKM literasi. Nah, alokasi waktunya di sini itu nanti 90 menit. Kemudian untuk waktu mulainya ini nanti itu disesuaikan dengan kebijakan dari sekolahnya ingin melaksanakan di tanggal berapa. Misal di sini saya setting itu nanti akan dilaksanakan tanggal 23 Agustus. Maka nanti di sini tinggal pilih saja 23 Agustus. Kemudian untuk jam mulainya itu nanti kami bebaskan juga ke pihak sekolahnya ingin memulai di jam berapa. Misal untuk yang jadwal waktu mulai di Rasidu ini tuh kami mulainya itu pukul 8.00. Jadi nanti untuk sekolah Ibu Bapak yang lainnya itu untuk jam mulainya di sini itu tidak harus jam 8 pagi. Jadi misal ingin dimulainya itu pukul 9, maka nanti di sini settingnya 09.00. Nah, itu untuk yang setting waktu mulai. Nah, kemudian untuk yang waktu selesai di sini tuh ini sudah otomatis mengikuti alokasi waktu yang kita tentukan atau kita inputkan. Misal di sini AKM literasinya itu pengen 100 menit. Nah, jadi di sini waktu selesai itu nanti di pukul 9.40 menit atau jam setengah 10 lewat 10 menit. Nah, ketika 90 menit maka selesainya itu jam setengah 10. Nah, kemudian untuk jenis ujiannya di sini tuh karena mungkin untuk sekolah Ibu apa yang lain itu baru pertama kali mengakses sistem kami, maka nanti pilihnya itu jenis yang reguler. Nah, untuk yang susulan di sini tuh nanti ketika
ada siswa yang sakit ataupun tidak bisa hadir pada saat ujian regulernya berlangsung. Jadi nanti tinggal buat saja jadwal susulannya dengan pilih jenis ujiannya itu susulan. Nah, untuk yang mengulang di sini itu nanti bisa digunakan jika misal sekolahnya itu masih ingin melaksanakan tes sekali lagi. Jadi nanti yang mengulang di sini itu bisa dipilihkan. Nah, untuk keterangan di sini itu nanti bisa dikosongkan saja. Nah, jika sudah, maka nanti tinggal klik button simpan. Nah, nanti akan otomatis langsung tersimpan di menu status tes seperti ini. Nah, ini jadwal yang sudah saya buat, yang tadi saya settingkan, waktunya 90 menit, terus mulainya itu tanggal 23 Agustus jam 8 pagi. Kemudian saya buat lagi untuk yang jadwal survei karakter. Maka nanti proktor pilih survei karakter. Nah, jika sudah, maka nanti alokasi waktu di sini itu nanti bisa disettingkannya itu 30 menit saja. Nah, untuk waktu mulainya ini itu sama tanggalnya, tanggal 23. Kemudian untuk jamnya itu bisa menyesuaikan dengan jam berakhir dari AKM literasi. Misal tadi yang literasinya itu berakhir di tengah 10 atau 09.30, maka nanti di sini untuk memulai ujian survei karakternya itu bisa disetting 9.30. Akan tetapi jika proktornya ingin memberikan waktu istirahat pada siswanya sekitar 5 menit atau 10 menit, maka untuk jam mulai survei karakternya itu bisa disetting 9.40. Nah, ini untuk jam mulai survei karakter atau survei lingkungan belajar itu nanti menyesuaikan dari sekolahnya saja. Jika ingin diserentakkan, monggo. Jika ingin siswanya tersebut ingin istirahat juga monggo. Itu kami serahkan kembali ke pihak sekolahnya. Nah, nanti jika sudah tinggal klik saja button simpan. Nah, ini sudah saya membuatkan jadwal di hari pertama. Jadi nanti Ibu Bapak Proktor bisa membuat jadwalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah untuk melihatnya itu nanti untuk melihat jadwal ujian yang sudah dibuat atau disetting, Subproktor pilih menu sesi ujian, kemudian status tes. Nah, pada menu status tes, Subproktor bisa menekan button mulai digunakan untuk memulai sesi ujian. Terdapat juga button delete dan edit digunakan untuk menghapus atau mengedit jadwal ujian ketika terjadi kesalahan pada saat setting jadwal. Nah, pada jadwal ujian yang belum dimulai, status ujian akan memberikan keterangan bahwa status ujian belum mulai. Nah, itu nanti untuk ketika sudah dibuat nanti akan muncul jadwal ujiannya seperti ini. Nah, selanjutnya jika waktu dan tanggal sudah sesuai dengan yang disettingkan, Subproktor dapat menekan button mulai. Nah, pada button mulai di sini, pada saat menekannya itu nanti bisa ditunggu waktunya ketika lebih dari 1 menit. Jadi misal dibuatnya itu pukul 8.00, maka nanti klik mulainya itu bisa diklik mulai itu di pukul 8:01 karena dari kami itu ada perbedaan waktu server dan juga dari waktu server dan juga device masing-masing kita. Jadi nanti bisa diklik mulainya itu ketika sudah lebih dari 1 menit. Nah, jadi nanti ketika sudah klik mulai, nanti di sini tinggal klik saja button OK. Nah, setelah Subproktor memulai jadwal ujian, status ujian akan berubah menjadi progres dan siswa sudah bisa melakukan login. Nah, jadi untuk siswa bisa login itu nanti harus jadwal ujiannya itu harus dimulai terlebih dahulu. Karena ketika jadwal ujiannya ini belum dimulai, maka para siswa itu nanti tidak bisa login ke dalam sistem kami. Nah, ketika sudah dimulai, Subproktor juga dapat menekan button status peserta, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, pada menu status peserta, Subproktor dapat melihat status siswa yang belum login.
mengerjakan, dan juga yang selesai. Jadi nanti ketika sudah diklik mulai itu, Ibu Bapak Proktor itu bisa memantaunya di button aksi status peserta. Nah, nanti tampilannya seperti ini, status pesertanya. Di sini tuh ada total siswa, kemudian di sini juga ada keterangan nanti yang belum loginnya berapa siswa, kemudian yang belum mulainya berapa siswa, dan yang mengerjakannya berapa siswa, serta yang terakhir itu nanti yang selesainya itu nanti ada berapa siswa. Itu untuk yang memantau di status peserta. Nah, selanjutnya, apabila peserta sudah selesai, maka akan muncul dua tombol, yaitu tombol reset dan juga tombol lanjutkan. Nah, tombol reset di sini tuh berguna untuk mereset semua pengerjaan siswa. Jika terjadi trouble atau kendala, misal terjadi pemadaman listrik ataupun masalah lainnya, yang kemudian siswa tersebut dapat mengikuti ujian susulan. Nah, untuk button reset ini tuh bisa digunakan ketika terjadi pemadaman listrik karena takutnya mengerjakan di lab komputer, karena kalau pemadaman listrik itu kendala yang tidak bisa dihindarkan, maka nanti semua siswa itu bisa di reset terlebih dahulu dan kemudian nanti diikutkan di dalam ujian susulan. Untuk yang button reset akan tetapi jika tidak terjadi kendala pemadaman listrik atau masalah lainnya itu, maka button reset ini tuh jangan sampai ditekan karena kan mereset semua pengerjaan siswa atau menghapus semua pengerjaan siswa. Itu untuk button reset. Kemudian untuk button lanjutkan digunakan apabila siswa sedang mengerjakan kemudian ada trouble atau kendala, misal koneksi terputus atau kuotanya habis dan tiba-tiba ujian selesai dengan sendiri. Padahal belum diselesaikan atau dikerjakan. Maka dengan tombol ini siswa dapat login kembali dan melanjutkan pengerjaannya tanpa mengulangi pengerjaannya dari awal. Nah, untuk button lanjutkan di sini tuh misal pas siswanya itu menggunakan handphone, kuotanya itu tiba-tiba habis dan ujiannya tersebut tiba-tiba langsung selesai. Ujian tersebut itu selesai dengan sendiri, maka nanti proktor bisa menekan button lanjutkan di sini dan nanti siswa tersebut bisa login kembali dan melanjutkan pengerjaannya tanpa mengulangi dari awal. Itu untuk yang button lanjutkan. Kan tetapi untuk kedua tombol di sini itu jika tidak terjadi masalah ataupun trouble, maka jangan sampai digunakan. Itu untuk button reset dan juga button lanjutkan. Selanjutnya, setelah semua siswa dipastikan selesai mengerjakan, subproktor dapat langsung mengakhiri ujian dengan menekan button akhiri apabila waktu ujiannya itu masih tersisa. Namun sesi ujian juga bisa juga dapat berakhir secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah disetting. Jadi di sini tuh nanti ketika waktunya itu terlalu lama, tapi siswanya tersebut sudah selesai semua, maka subproktor atau proktor itu bisa menekan button action akhiri untuk mengakhiri ujiannya. Kan tetapi jika proktor ingin ujian tersebut sampai habis sesuai waktu yang disettingkan, misal 90 menit atau 1,5 jam, maka nanti waktu ujiannya itu akan berakhir secara otomatis setelah 1,5 jam. Itu nanti akan berakhir otomatis dari sistemnya. Nah, itu untuk mengakhiri ujian. Terus selanjutnya, subproktor dapat melihat daftar hadir siswa pada masing-masing sesi ujian setelah sesi ujian berakhir dengan menekan button daftar hadir. Nah, jadi ketika ujiannya itu sudah berakhir atau sudah diakhiri, maka button action di sini itu yang tadinya status peserta dan akhiri akan berubah menjadi button action daftar hadir. Jadi nanti Ibu Bapak Proktor bisa melihat siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Itu nanti ada di semuanya tertulis di daftar hadir. Nah, selanjutnya ini ada menu report. Nah, untuk menu report di sini itu nanti proktor atau subproktor dapat melihat hasil ujian AKM literasi maupun AKM numerasi
subproktor dapat melihatnya pada menu report AKM, kemudian klik hasil. Jadi nanti ketika ujian tersebut sudah diakhiri atau sudah selesai, ketika ingin melihat reportnya itu nanti bisa dipilih saja menu report AKM. Maka nanti akan muncul hasil tes AKM seperti ini. Nah, jika sudah, nanti Ibu Bapak Proktor bisa langsung menekan button hasil atau tombol hasil yang ada di kanan ini, paling kanan ini. Nah, jika sudah menekan button hasil, maka nanti hasil reportnya akan muncul seperti ini. Nah, subproktor juga dapat mencetak hasil ujian AKM dengan cara menekan button print. Nah, nanti untuk hasil AKM atau hasil reportnya itu nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini tuh ada nama, kemudian juga ada materi, kemudian juga ada kategori. Kemudian di sini juga kami menampilkan report pencapaian literasi. Nah, untuk pencapaian literasi di sini tuh nanti ada teks informasi, kemudian juga ada teks sastra. Jadi nanti kami akan mempersenkan sesuai kemampuan dari masing-masing siswa. Misal teks informasinya itu nanti siswa tersebut dapat berapa persen, kemudian teks sastranya itu nanti siswa tersebut dapat berapa persen. Jadi nanti Ibu Bapak guru itu bisa memfokuskan ke pencapaian literasi yang diraih oleh atau yang dihasilkan oleh masing-masing anak. Nah, itu untuk yang di report literasi. Nah, untuk yang numerasinya itu nanti kami juga menampilkan report pencapaian numerasi. Nah, di sini tuh ada materi bilangan, kemudian juga ada materi aljabar, kemudian ada materi geometri dan pengukuran, kemudian yang terakhir itu ada materi data dan ketidakpastian. Itu nanti ini akan muncul persenannya itu sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing. Nah, itu untuk yang hasil per siswa. Jadi nanti ketika Ibu Bapak Proktor ingin melihat secara keseluruhan atau hasil rekapitulasi dari seluruh siswa, maka nanti tinggal klik saja button Sambi yang ada di paling kiri ini. Nah, ketika sudah, nanti itu akan muncul tampilan data hasil AKM per sekolah seperti ini. Jadi nanti bisa melihat bahwa materi literasi, kemudian kategorinya itu rata-ratanya apa, di sini itu ada perlu intervensi khusus, kemudian untuk report pencapaiannya itu nanti juga ini dari keseluruhan siswa yang ada di jumlah yang ada di sekolah. Jadi misal nanti teks informasinya itu berapa persen, kemudian juga teks sastranya itu berapa persen. Itu untuk yang hasil dari keseluruhan siswa. Nah, kemudian yang kedua itu untuk melihat hasil ujian survei karakter, subproktor dapat melihat pada menu report survei karakter, kemudian klik button hasil. Nah, ini juga sama untuk yang melihat survei karakter itu nanti pilih saja menu report survei karakter, kemudian di sini tinggal pilih jadwal yang sudah selesai, maka nanti tinggal klik saja button hasil. Nah, untuk yang di report survei karakter itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini juga ada hasil ujiannya atau indikatornya. Nanti untuk lebih jelasnya itu bisa mendownload indikatornya yang ada di button ini. Nah, selanjutnya report untuk survei lingkungan belajar. Proktor dapat melihatnya pada menu report survei lingkungan belajar. Kemudian klik button hasil. Nah, untuk report survei lingkungan belajar itu nanti akan kami tampilkan sesuai dengan pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan di sini itu nanti ada 20 soal atau 20 pertanyaan. Jadi nanti ketika klik button hasil detail, kan nanti akan muncul tampilan hasil reportnya seperti ini dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, itu untuk yang button report survei lingkungan belajar. Nah, kemudian yang terakhir, setelah ujian reguler dan susulan selesai dan pembahasan telah diaktifkan oleh admin Rasidu, siswa dapat melihat pembahasan pada web https://akmadmin.rasidu.js3.com. Nah, jadi nanti ketika
ujian reguler dan susulannya itu sudah selesai dan juga pembahasannya sudah diaktifkan oleh admin Rasidu, maka siswa tersebut itu bisa melihat pembahasan. Untuk melihat pembahasan itu nanti tinggal login saja menggunakan link ini. Kemudian nanti ketika muncul tampilan seperti ini tinggal login menggunakan akun siswa masing-masing. Maka nanti akan muncul pembahasan soal yang sudah dikerjakan oleh masing-masing siswa. Nah, itu untuk panduan proktor dan juga subproktor. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan ke panduan siswa. Dan nanti juga ketika materi ini sudah saya sampaikan, saya juga akan mendemonstrasikan nanti login sebagai siswa. Jadi nanti ketika supaya ibu bapak proktor itu ada gambaran ketika siswanya itu sudah login. Nah, lanjut saja. Di sini juga ada ketentuan tryout ANBK Rasidu. Nah, yang pertama itu bagi siswa yang terlambat login masih bisa mengikuti tryout AN tanpa diberi perpanjangan waktu. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengikuti tryout dari rumah masing-masing ataupun di sekolah. Nah, untuk siswa tersebut itu bisa mengerjakannya di rumah masing-masing ataupun di sekolah itu tergantung dari sekolahnya. Karena untuk sistem ini sudah full online, jadi bisa diakses dimanapun. Yang terpenting harus terhubung ke internet. Kemudian yang ketiga, menyediakan alat tulis yang diperlukan. Nah, mungkin untuk alat tulis di sini itu nanti bisa diberikannya itu untuk yang materi AKM numerasi. Karena untuk AKM numerasi itu nanti akan ada soalnya itu berbentuk hitung-hitungan. Dan yang keempat, mulai mengerjakan soal setelah memasukkan token ujian. Kemudian yang terakhir, peserta tryout berhenti mengerjakan soal setelah waktu ujian berakhir. Nah, itu untuk ketentuan tryout ANBK. Nah, selanjutnya itu ada alur pelaksanaan ANBK bersama Rasidu. Nah, yang pertama itu ini untuk peserta. Untuk siswa, peserta melakukan login pada halaman web AKM Rasidu menggunakan username dan password yang telah dibagikan oleh sekolah. Jadi nanti untuk akun siswanya itu nanti akan dibagikan oleh masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua, peserta mengecek identitas dan mata ujian yang tampil di layar monitor atau Android. Kemudian peserta memasukkan token ujian yang tampil di layar monitor atau Android. Peserta mengecek informasi tes yang tampil di layar monitor atau Android. Nah, kemudian yang terakhir, peserta mengerjakan mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Rasidu atau oleh sekolah. Nah, selanjutnya di sini untuk panduan siswanya. Nah, yang pertama itu siswa dapat mengerjakan ujian menggunakan laptop, komputer atau PC, ataupun menggunakan smartphone-nya masing-masing. Nah, untuk yang pertama ini tuh kami serahkan kembali ke sekolahnya ingin memfasilitasi siswanya itu seperti apa. Jika ingin menggunakan komputer atau lab komputer, maka mungkin nanti bisa dibuat jadwalnya itu per sesi atau dibagi sesi. Tetapi jika ingin serentak, maka nanti bisa menggunakan smartphone-nya masing-masing. Nah, itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, untuk membuka halaman ujian, sebelumnya perangkat yang digunakan harus terpasang aplikasi browser seperti Google Chrome ataupun Mozilla. Jadi nanti untuk mengakses link kami itu nanti harus diaksesnya di Google Chrome ataupun di Mozilla. Jadi jangan sampai mengaksesnya itu di browser bawaan HP masing-masing. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengerjakan ujian dengan cara membuka halaman web seperti berikut. Nah, untuk halaman webnya itu sama seperti yang tadi diakses oleh Ibu Bapak Proktor. Hanya saja untuk yang siswa itu nanti pilihnya menu siswa yang ada di kanan, yang ada di paling kanan ini. Nah, ketika sudah pilih menu siswa di sini, nah, maka nanti akan muncul tampilan login seperti ini. Nah, di sini juga kami ada catatan kecil, siswa hanya dapat login jika ujian sudah dimulai oleh proktor. Nah, sudah saya sebutkan tadi di pembuatan
sesi ujian atau jadwal ujian tersebut bahwa siswa itu bisa login ketika sudah dimulai ketika ujiannya itu sudah dimulai oleh proktor. Jadi ketika ujiannya itu ketika belum dimulai maka siswa tersebut itu tidak bisa login. Nah, ini juga ketika sudah tampil halaman login seperti ini nanti tinggal menuliskan username dan password yang ada di kartu peserta. Nah, jika sudah berhasil login, maka peserta akan masuk ke halaman konfirmasi data peserta. Nah, halaman ini berisi data diri peserta dan diminta memasukkan token yang muncul di pojok kiri atas. Jadi nanti untuk kode token di sininya itu Ibu Bapak Proktor tidak perlu membagikannya ke masing-masing siswa atau menuliskannya di papan tulis. Nah, untuk di sistem kami itu nanti kode tokennya itu akan muncul di pojok kiri atas. Jadi nanti para siswanya itu tinggal menuliskan kode tokennya itu di input token seperti ini. Nah, jika sudah, maka nanti tinggal klik saja button submit. Nah, ini jika peserta sudah memasukkan token dengan benar, maka akan langsung dialihkan ke konfirmasi tes. Nah, setelah peserta memasukkan informasi tes di halaman konfirmasi sudah benar, peserta mengklik tombol mulai dan masuk ke halaman soal. Nah, jadi nanti sebelum masuk ke halaman soal itu, nanti di sini juga ada konfirmasi tes. Nah, di sini nanti ditakutkannya ada beberapa siswa yang nama tesnya itu tidak sesuai. Misal di sini itu nanti ada AKM Literasi SMA. Nah, padahal jenjang yang melakukannya itu SD. Jadi nanti mungkin bisa langsung laporkan ke grup ataupun ke saya. Nah, itu takutnya nanti konfirmasi tesnya ini tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuatkan oleh proktor. Nah, maka nanti tinggal klik saja button mulai jika sudah sesuai, maka nanti akan langsung ditampilkan ke halaman pengerjaan soal seperti ini. Nah, untuk tampilan pengerjaan soal di sistem kami itu seperti ini. Di sini ada refresh soal, kemudian logout, kemudian juga ada informasi soal, kemudian ada sisa waktu, kemudian juga ada daftar soal. Nah, itu untuk yang button atas. Kemudian untuk yang button bawahnya itu ada soal sebelumnya, kemudian juga ada button ragu-ragu, kemudian juga ada button soal selanjutnya. Nah, ini untuk tampilan pengerjaan soal di sistem kami. Nah, selanjutnya pada bagian kanan atas terdapat tombol daftar soal di mana peserta tes dapat melihat progres soal yang sedang dikerjakan. Nah, untuk setiap spek mengerjakan 12 soal. Misal spek pertama atau spek 1 itu mengerjakannya dari nomor 1 sampai 12. Kemudian spek kedua atau spek berikutnya itu mengerjakan dari nomor 13 sampai nomor 24. Kemudian spek terakhir atau spek ketiga itu nanti mengerjakannya dari nomor 25 sampai nomor 36. Nah, setiap pindah spek akan muncul notifikasi pindah spek dengan cara centang tanda kotak, kemudian klik lanjutkan. Nah, jadi untuk yang sekarang itu simulasi AMBK bersama Rasidi itu nanti siswanya itu mengerjakan 36 soal. Nah, segala 36 soal di sini itu nanti akan kami bagi menjadi 3 stage. Nah, untuk stage-nya itu nanti ada 12 soal dari masing-masing stage-nya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke nomor 7, mungkin ada pemberitahuan juga bahwa di sistem kami ini tuh untuk jenis soalnya itu ada 5 jenis soal. Yang pertama itu ada pilihan ganda, kemudian yang kedua itu ada pilihan ganda kompleks, kemudian yang ketiga itu ada benar atau salah, kemudian yang keempat itu ada isian singkat, kemudian yang kelima itu ada menjodohkan atau mencocokkan. Itu kelima jenis soal yang ada di sistem kami. Kemudian untuk sifat soalnya juga di sistem kami itu nanti sudah bersifat adaptif. Nah, di mana setiap speknya itu nanti
akan kami nilai. Misal ketika step pertamanya ini kami memberikan level mudah dan siswa tersebut jumlah benarnya itu lebih dari 50%, maka nanti step keduanya itu akan dialihkan ke step yang levelnya lebih tinggi. Kita ke step 2 level sedang. Itu untuk sifat adaptifnya. Akan tetapi jika step pertamanya ini siswanya itu jumlah benarnya kurang dari 50%, maka step selanjutnya itu nanti masih tetap di level yang sama, yaitu step selanjutnya level mudah, atau step kedua masih di level mudah. Nah, itu untuk sifat adaptif di sistem kami. Jadi nanti untuk jenis soal dan juga sifat soal di sistem kami. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi nanti setiap step itu ketika sudah di soal nomor terakhir, maka nanti akan ada muncul konfirmasi pindah step. Maka nanti siswa tersebut harus mencentang kotak yang ada di sini. Maka nanti tinggal klik saja button lanjutkan. Maka nanti akan langsung dialihkan ke step berikutnya. Nah, ini untuk jumlah soalnya itu ada 36 soal yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa. Nah, selanjutnya, jika peserta ingin mengakhiri tes, meskipun waktu tes masih ada, maka peserta harus mengklik tombol selesai di soal terakhir dan mengkonfirmasi notifikasi untuk mengakhiri tes dengan memberikan tanda centang. Nah, ketika ininya sudah di nomor terakhir, maka nanti button soal selanjutnya itu berubah menjadi button selesai. Jadi nanti jika siswa ingin mengakhirinya, maka tinggal pilih button selesai. Nah, kemudian langsung ditujukan ke konfirmasi tes. Nah, ini nanti tinggal dicentang saja kotaknya, maka nanti tinggal klik saja button iya. Kemudian juga ada lagi untuk konfirmasi tes selanjutnya, nanti tinggal klik saja selesai tes. Nah, untuk konfirmasi tes yang terakhir itu nanti tinggal diklik saja kembali ke halaman login. Nah, ketika siswa tersebut sudah berada di halaman login yang awal tadi masuk, maka siswa tersebut sudah melaksanakan atau sudah mengerjakan di subtes yang sudah dikerjakan. Nah, itu untuk yang mengakhiri tes. Jadi, sebelum mengakhiri tes itu kami memberikan 3 konfirmasi tes. Nah, kemudian di sini juga ada report siswa. Nah, setelah siswa menyelesaikan ujian, nanti akan ada sesi pembahasan soal. Nah, pembahasan soal akan diaktifkan oleh admin prosedur. Nah, jadi nanti untuk di akun siswa itu munculnya setelah pembahasan soal kami aktifkan. Nah, itu untuk di akun siswa, akan tetapi untuk hasil report di akun Proctor itu nanti real time. Ketika ujiannya sudah berakhir, maka nanti hasilnya itu sudah bisa dilihat di menu report. Itu untuk yang di akun Proctor. Nah, terus yang kedua, setelah pembahasan soal sudah selesai, maka akan ada report atau hasil ujian yang telah dikerjakan siswa tersebut. Nah, untuk melihat report atau hasil ujiannya, siswa bisa klik menu report, kemudian klik report AKM, kemudian klik hasil. Maka akan muncul hasil ujian atau report per siswa tersebut. Jadi nanti untuk tampilannya sama di siswa itu seperti ini. Nah, apabila ingin mencetak hasil ujian siswa tersebut, maka bisa klik button print. Jadi nanti ketika siswanya itu ingin mencetaknya, maka nanti tinggal klik saja button print. Nah, itu untuk yang report di akun siswa. Kemudian selanjutnya yang terakhir, itu ada alur pelaksanaan PO AKM Rasidu. Nah, yang pertama itu kegiatan BIMTEK dengan tim Rasidu. Kemudian yang kedua, mendapatkan akun Proctor bagi sekolah yang sudah mengirimkan data siswa. Jadi sudah saya sebutkan di awal tadi, jika ingin cepat dibagikan akun sekolahnya, maka harus segera mengirimkan data siswanya. Jadi nanti ketika sudah ada data siswanya dikirimkan ke saya, maka saya akan langsung kirimkan akun Proctornya atau akun sekolahnya. Nah, kemudian yang ketiga,
Setelah login dengan akun Subproktor, kemudian Subproktor dapat mencetak kartu peserta pada menu data siswa print kartu. Nah, selanjutnya kartu peserta dibagikan ke masing-masing siswa oleh proktor sekolah. Nah, selanjutnya yaitu membuat sesi ujian dengan masih login menggunakan akun Subproktor. Pada menu sesi ujian, buat sesi. Nah, buat jadwal ujian sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dari pihak residu. Nah, untuk jadwal ujian di sini tuh jadi kami bebaskan ke sekolahnya, jadi tidak harus mengikuti time schedule yang sudah dibagikan oleh pihak residu. Nah, kemudian yang keenam, jangan lupa menginformasikan kepada siswa terkait jadwal tersebut. Yang ketujuh, siswa hanya dapat login di halaman ujian pada waktu ujian tersebut dan jika ujian telah diklik mulai. Kemudian kedelapan, siswa ujian berjalan setelah diklik mulai dan akan berakhir secara otomatis sesuai waktunya selesai. Dan yang kesembilan, untuk sesi berikutnya, proktor harus menekan tombol mulai pada jadwal berikutnya. Jadi, untuk yang terakhir ini tuh nanti ketika ujian literasinya itu sudah berakhir, maka nanti bisa langsung klik mulai di ujian survei lingkungan, survei karakternya. Jadi nanti untuk memulai ujiannya itu nanti proktor harus klik mulai terlebih dahulu. Nah, itu untuk materi BIMTEK yang sudah saya sampaikan. Mungkin di sini juga saya akan memberitahukan karena tidak ada di materi BIMTEK. Nah, di sini tuh ketika Ibu Bapak Proktor mengklik menu report, di sini juga kami menyediakan atau memfasilitasi e-sertifikat atau nah, ketika untuk mengedit sertifikatnya itu nanti bisa diklik menu e-sertifikat, kemudian di sini akan muncul data sertifikat. Nah, untuk mengeditnya nanti bisa diklik pertinjau sertifikat. Jadi tinggal klik saja. Nah, nanti akan muncul pertinjau sertifikat seperti ini. Nah, ini karena sudah saya isikan, jadi di sini sudah ada. Mungkin nanti untuk yang akun dari masing-masing sekolah itu nanti masih kosong. Nah, untuk mengeditnya itu nanti bisa diklik button ubah yang berwarna kuning ini. Jadi nanti tinggal diklik. Nah, di sini tuh nanti akan muncul nama sekolah sudah otomatis. Kemudian di sini ada nomor induk pegawai kepala sekolah. Jadi nanti tinggal diisikan sesuai NIP kepala sekolah masing-masing. Kemudian di sini juga bisa diinputkan nama kepala sekolah masing-masing. Kemudian di sini dituliskan kabupatennya masing-masing. Nah, untuk tanda tangan di sini tuh nanti Ibu Bapak Proktor bisa men-scan-nya tanda tangan kepala sekolah. Akan tetapi jika kepala sekolahnya ingin tanda tangan basah, maka nanti tanda tangannya ini itu jangan diinputkan, cukup dikosongkan saja. Nah, untuk logo di sini tuh nanti diinputkan logo sekolah masing-masing. Nah, di sini juga kami memberikan keterangan jika ingin upload gambar harus menggunakan format PNG atau yang tanpa background. Nah, dengan resolusi 128 kali 128 pixel. Pastikan semua data benar dan tidak salah ataupun typo pada saat menginputkannya. Yaitu untuk menginputkan logo ataupun gambar sekolah masing-masing. Nah, di sini jika tanggal di sini tuh nanti bisa disesuaikan atau disetting sesuai dengan terakhir jadwal ujiannya atau terakhir di jadwal reguler. Misal nanti bisa disettingnya tanggal 25 Agustus 2022. Nah, jika sudah, maka nanti tinggal klik saja button simpan. Nah, jika ingin mengeceknya, nanti Bapak Proktor itu bisa klik tes sertifikat. Nah, nanti tinggal tunggu sampai terdownload dalam bentuk sertifikatnya itu terdownload dalam bentuk PDF. Nah, untuk panduan sertifikat di sini itu nanti akan saya bagikan setelah ujian reguler dan susulannya itu sudah selesai. Nah, nanti untuk tampilan sertifikatnya itu nanti akan seperti ini bentuk sertifikatnya. Sini nanti ada masing-masing nama siswa, kemudian di sini juga nama sekolahnya sesuai nama sekolahnya.
Kemudian di sini juga ada hasil dari tes literasi dan juga hasil dari tes numerasi. Nah, kemudian di sini ada juga tanda tangan untuk kepala sekolah. Nah, jika ingin tanda tangan secara langsung oleh kepala sekolah, maka tadi tidak harus diinputkan tanda tangan kepala sekolahnya. Nanti ini bisa langsung dicetak. Nah, jika ingin mencetaknya ingin meneruskan secara keseluruhan, maka nanti proker bisa langsung ke button unduh semua. Dan nanti itu akan langsung terdownload dari data dari semua siswa sertifikatnya. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, jika Ibu Bapak Proktor, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo saya persilahkan. Untuk pertanyaan bisa di kolom chat ataupun bisa langsung online. Monggo untuk Ibu Bapak Proktor, saya persilahkan. Mau bertanya.